Halo Bun. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih pentingnya bermain itu. Bermain merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak. Aktivitasnya itu aktivitas yang menyenangkan bagi anak-anak sendiri itu. Nah, eh, bermain itu memiliki banyak banget manfaat dan contoh-contoh bermainnya. Bermain tidak hanya sekedar mengisi waktu luang bagi anak saja, namun bermain juga memiliki fungsi untuk belajar bagi anak mengenai lingkungannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat bermain itu apa aja sih. Nah, yang pertama itu perkembangan moral. Nah, perkembangan moral bagi anak itu tuh masih abstrak, sehingga orang tua itu wajib mengajarkan anak tentang moral supaya untuk dewasanya nanti perilaku anak bisa baik terhadap orang lain. Nah, dalam bermain itu biasanya perkembangan moral itu tuh ketika anak menuruti suatu aturan dari suatu permainan itu salah satunya. Untuk yang selanjutnya itu ketika anak berinteraksi, mengetahui bagaimana sih sifat dari lawan bicaranya, lawan temannya itu ketika bermain. Nah, untuk yang kedua yaitu perkembangan motorik. Di sini tuh biasanya anak melakukan gerak, baik gerak secara halus maupun kasar. Anak dapat melatih kemampuan ototnya itu menjadi lebih kuat. Di sini tuh perkembangan motorik sendiri itu tuh ada dua, yaitu perkembangan motorik kasar dan halus. Nah, untuk perkembangan motorik kasar sendiri itu ya Bun ya, biasanya itu tuh permainan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Biasanya sih itu kayak permainan tradisional itu, seperti petak umpet ya. Nah, untuk bermain petak umpet itu anak biasanya harus berlari, jalan, membungkuk. Nah, sehingga sangat baik untuk anak untuk menstimulasi ototnya dan pernafasan anak. Selain itu, anak juga akan merasa lebih tertantang dan merasa senang tentunya. Untuk selanjutnya yaitu motorik halus ya. Biasanya kalau motorik halus itu dijumpai ketika anak sedang duduk ya Bun ya. Kalau nggak duduk ya melakukan aktivitas namun tidak berat. Nah, itu seperti ketika anak melakukan aktivitas bermain congklak ya. Nah, dalam permainan ini tuh anak dapat melakukan koordinasi mata dan tangannya ketika anak memasukkan biji congklaknya itu ke dalam lubang congklaknya itu dengan tepat. Nah, selain itu tuh anak juga mampu menggerakkan jarinya untuk menjumput dan memindahkan satu persatu biji congklaknya itu, sehingga dapat meningkatkan stimulasi motorik halus pada anak. Selanjutnya yaitu bermain dapat membantu perkembangan kognitif anak. Apa sih kognitif anak itu? Kognitif adalah daya pikir, pengetahuan, kreativitas anak. Lalu dengan bermain, anak itu lebih mudah memahami konsep-konsep, sehingga orang tua dapat menerapkan pembelajaran melalui metode bermain. Salah satunya dengan permainan tebak warna, terus tebak bentuk, menggunakan metode apapun, mau baik dengan gambar ataupun dengan mainan, sehingga dalam metode pembelajaran tersebut anak bisa dapat ceria dan bersemangat dalam belajar. Selanjutnya metode bermain dapat membantu perkembangan bahasa anak. Dalam setiap permainan, anak-anak pasti saling berkomunikasi dengan anak satu dan anak yang lainnya. Nah, berkomunikasi biasanya bisa melalui berbicara langsung atau yang non verbal dengan berbicara melalui gerak tubuh, sehingga anak dapat belajar bahasa melalui hal tersebut, sehingga anak bisa dapat memperkaya pembendaharaan bahasanya. Yaitu yang terakhir yaitu bermain dapat membantu perkembangan sosial anak, di mana dalam permainan itu anak-anak saling bersosialisasi dengan anak lain. Anak akan belajar bagaimana memahami dirinya, juga belajar memahami bagaimana perilaku teman-temannya. Di situ juga anak dapat belajar untuk memulai interaksi dengan anak satu dengan anak yang lain. Kemudian, untuk contoh aktivitas dalam melatih motorik halus anak,
ada beberapa permainan edukasi seperti mewarnai, kemudian seperti menarik garis, menghubungkan titik-titik untuk melatih anak mengenal huruf dan menulis. Selanjutnya, seperti aktivitas ini bisa untuk mengajari anak belajar berhitung dengan menghitung antara satu objek dengan angka yang sesuai. Selanjutnya ada pengenalan anggota tubuh. Jadi di sini orang tua bisa mendampingi anak dalam menggunting bagian anggota tubuhnya, kemudian menempelkannya. Tapi jika anak sudah mampu, jadi biarkan dia untuk menggunting sendiri, lalu menempel dan mengurutkan bagian anggota tubuh sesuai urutan yang benar. Selanjutnya ada permainan tracking. Jadi di sini anak akan memberikan garis mencari jalan keluar pada labirin. Di situ memberikan manfaat untuk anak dalam pemecahan masalahnya, inisiasi dan kemampuan persepsi anak itu sendiri. Kemudian untuk aktivitas untuk melatih motorik kasar, kita dapat simak video berikut ini.